Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ke-39 dari perkataan para ulama as-salihin telah meriwayatkan akan kami oleh Asy-Syaikh Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullah ta'ala daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, apakah engkau meminta akan Tuhanmu akan surga, sedangkan engkau melakukan apa yang dibencinya oleh Allah? Apakah engkau meminta akan Tuhanmu akan surga, sedangkan engkau melakukan apa yang dibenci oleh Allah? Aku tidak pernah melihat seorang yang lemah, yang lebih pindik pandangan daripada engkau terhadap dirimu sendiri. Artinya tidak ada orang yang lebih bodoh, tidak ada orang yang lebih bodoh daripada engkau. Engkau minta surga kepada Allah, berharap mati masuk ke surga, tapi sedangkan engkau suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu menunjukkan kebodohan kita. Hendak jadi orang nang alim, tapi kadang mau membaca kitab, kadang mau belajar ilmu, mengharapkan ilmu datang dari Allah. Nah, itu satu kebodohan seseorang. Demikian pula surga, bila kita hendak surga, maka kita menjalani jalan arah ke surga itu. Nah, kalau kita jalan-jalan ke neraka dan kita minta surga, maka itu adalah kebodohan daripada kita. Ke-40 telah meriwayatkan akan kami oleh Asy-Syaikh Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada di antara hamba dan Allah satu hijab, dinding yang lebih keras, yang lebih tebal artinya, daripada banyak mengaku. Dan tidak ada jalan yang lebih dekat daripada merendahkan diri kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, tidak ada di antara hamba dan Allah satu dinding yang lebih tebal, lebih keras daripada banyak mengaku sugih, mengaku alim, mengaku takwa, mengaku pintar, mengaku bijaksana, mengaku kuat. Artinya pengakuan-pengakuan seperti itu membuat kita terdinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Terdinding daripada Allah itu artinya, maksudnya adalah kada ingat lawan Allah. Terdinding itu asal katanya terhijab, kada melihat. Bila terdinding itu kada melihat lawan yang di sebelah dinding. Nah, orang yang terdinding dengan Allah artinya orang itu banyak lupanya kepada Allah, banyak kada ingatnya lawan Allah, walaupun yang dipegangnya adalah kitab Allah. Orang tuh membaca Quran tapi hatinya kada ke Allah. Nah, itu menunjukkan dia terdinding. Orang mengatik tasbih, mengucap subhanallah, 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 tapi hatinya kada ingat lawan Allah. Itu menunjukkan bahwa dia terhijab daripada Allah. Kalau orang yang terbuka dindingnya daripada Allah itu, walaupun dia
membaca Quran, walaupun dia membaca buku umum, walaupun dia berada di pasar, dimanapun hatinya ingat kepada Allah. Nah itu orang yang kadata dinding ngarannya. Kenapa terdinding lawan Allah tadi? Karena orang ini banyak merasa sugih, merasa alim, merasa pintar, merasa bijaksana, merasa kuat. Nah itu penyebabnya. Dan tidak ada jalan yang lebih dekat daripada merendahkan diri kepadanya. Artinya di waktu kita menyadari bahwa diri kita ini orang yang lemah, kita menyadari diri kita ini orang yang fakir, menyadari diri kita ini orang yang banyak dosa. Nah di saat itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat kepada Allah itu waktu dia sujud. Waktu dia sujud. Nah karena sujud itu meletakkan sesuatu yang paling mulia dalam dirinya di tanah, dahi, muha, nah, diletakkan ke tanah. Itu artinya simbol tanda kehinaan, tanda bahwa kita ini hina, kita ini lemah, kita ini sangat perlu berhajat, kita ini bodoh. Lalu kita letakkan wajah kita ke tanah sebagai bukti mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di saat itu Allah sangat dekat kepada kita. Artinya Allah sangat dekat itu artinya kasih sayang Allah sangat dekat kepada kita. Rahmat Allah sangat dekat kepada kita. Pertolongan Allah sangat dekat kepada kita di waktu kita sujud kepada Allah itu. Jadi selama kita masih merasa kita pintar, nah kita jauh daripada rahmat Allah. Kita merasa bahwa diri kita ini kaya, nah, itu tandanya bahwa kita jauh dari Allah. Merasa diri kita kuat, merasa diri kita jagau, itu justru paling lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-41 telah berkata Abu Yahya Al-Bakrawi rahimahullahu ta'ala, aku tidak pernah melihat orang yang lebih ibadatnya daripada Syu'bah. Syu'bah salah seorang waliullah. Kulitnya kering di atas tulangnya sehingga tidak ada di antara kulit dan tulangnya itu daging. Ini menunjukkan mujahadah, perjuangan melawan nafsu, perjuangan melawan nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah orang yang macam kayak Syu'bah ini, nah ini orang yang berhak untuk mengharapkan surganya Allah, yang wajib dijalankan, yang haram dijauhi, ibadah sunat banyak. Namun orang macam ini berharap masuk surga, nah itu bujur, itu cocok artinya. Amun haram masih banyak digawi, haram zahir atau haram batin. Haram zahir berdusta, nyambati orang, mengucapkan kata-kata yang orang sakit, itu haram zahir. Membuka aurat haram zahir, makan yang haram. Ditambah pulang haram yang batin, sombong, nah, hendak masuk ke surga mati, itu orang nang kada baakal ngarannya. Orang nang kada baakal. Ke-42 berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
Segala kebaikan dunia dan akhirat adalah terhimpun pada 5 perkara. Satu, kaya diri. Kaya diri. Maksudnya kaya diri ini bahwa dia kada menggantungkan kehidupannya kepada makhluk Allah Ta'ala. Itu ngarannya kaya diri. Orang yang kada menggantungkan kehidupannya kepada makhluk, itu ngarannya kaya diri. Kehidupannya diserahkannya kepada Allah yang Maha Kaya. Kehidupannya diserahkannya kepada Tuhan yang Maha Bijaksana. Nah, itu ngarannya kaya diri. Yang kedua, menahan diri daripada sebarang kezaliman. Menahan diri daripada sebarang kezaliman. Baik menzalim orang melalui harta orang diambil. Para ulama mengatakan apabila kita mengambil harta orang satu sin di Bahari ada 1 sin itu duit. 1 sin itu orang Bahari ibarat kawarong kawa makan gegudo 2 buting. Kawarong minum teh gegudo 2 sasinnya bayarnya. Nah, jadi para ulama Bahari menyatakan bahwa kalau kita mengambil duit orang 1 sin, itu di akhirat kita bayar dengan 70 rakaat sembahyang. Kita bayar dengan 70 rakaat sembahyang. Ibarat wah ini 1 sin itu berapa? Kita ke warung tuh makan wadai 2 buting, teh berapa misalnya? 3.000 umpamanya. Nah, misalnya kita mengambil duit orang tuh 3.000, itu di akhirat kita bayar lawan ampun duit 70 rakaat sembahyang. 70 rakaat. Bilanya kada kawa bayar kena dosa orang diambil itu dibebankan kepadanya. Makanya tadi menahan diri dari sebarang kezaliman. Jadi orang-orang nang berhutang kada dibiari orang, itu sebenarnya kada perlu sakit hati, karena di akhirat ganal bana bayarannya. Kita bisa menghutangi orang kada bayar hutang, ay takalnya aja. Kada usah dikakaduakan ke polisi, kada usah dimasalahkan. Makanya di akhirat ini bayar umpamanya dikali kayak tadi 3.000 70 rakaat sembayangnya. Hutangnya amun ambil duit hutangnya 10.000 berapa? 100.000 berapa? Jadi mun kita ada hilang duit, ayo aja biar aja. Mana mencari lagi hilang duit. Cuma di akhirat kayaknya kita dapat amal. Dapat amal. Hakun laigam diupah orang 3.000 sembahyang 70 rakaat. 3.000 nah sembahyang kon 70 rakaat. 50.000 kada mau ambil 70 rakaat itu. Nah, jadi kita kehilangan duit, ditipu orang, hutang kada diberi orang, itu di akhirat kayaknya kita dapat keuntungan yang luar biasa. Mbak Ama kada banyak dalam dunia, itu barang menambahi. Itu barang nambahinya.